Nafsi wahidah itu nafas yang satu atau dari satu bentuk kehidupan. Proses penciptaannya dari spermatozoa, nafsi wahidah itu. Kholqan mim ba'di kholqin, sehingga tercipta. Nah, setelah terjadi pembuahan berproses, sebutlah sudah jadi manusia, terciptalah kholqan mim ba'di kholqin. Makhluk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali untuk kembali bersama-sama kita mencoba mengkaji berbagai petunjuk Allah dalam Al-Quran tentang segala permasalahan yang diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Sudah hadirin sekalian, bagaimana biasa malam ini kita akan membahas sebuah judul, sebuah tema, yaitu proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia ini banyak orang atau kalangan yang selalu mengkaitkan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Umumnya seperti itu, banyak yang seperti itu. Sehingga tatkala ada ayat yang menyatakan seperti di surat Ali Imran ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna masalah Isa indallah kamatsali Adam khalaqahu min turab. Jadi Isa itu Nabi Isa diciptakan oleh Allah sama dengan Adam, yaitu dari tanah. Ada yang mengasumsikan tanah itu seperti tanah biasa gitulah, tanah dohir ini. Sehingga saya pernah ikuti pengajian itu, Nabi Adam itu diciptakannya dari tanah itu seperti bikin tembikar atau seperti bikin celengan. Tanah itu diinikan lah gitu. Dalam artian tanah ini. Nah, kemudian sudah berbentuk manusia, sebutlah tanah itu dibikin seperti boneka, ditiupkan ruh itu katanya dari kaki dulu, jadi ruh itu. Nah, mula-mula kakinya hidup terus. Gambaran-gambaran seperti itu, itulah yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, dari para obahaling, para ajengan, para kiai. Jadi banyak yang memahami tanah itu di mana tanah dohir gitu. Tidak dibaca ayat-ayat lain yang mendukung penafsiran turab itu. Enggak. Cukup aja tanah itu. Cukup saja ayat min turabin itu diterjemahkan sendiri atau ditafsirkan sendiri. Dan sekalian, padahal kalau dengan menggunakan metode yang kita laksanakan, yaitu metode Al-Quran bil Quran, yang sifatnya yufassiru ba'duhum ba'do, itu jauh berbeda. Proses penciptaan manusia itu tidak sesederhana begitu. Nah, dari mana sumber-sumbernya?
yang menyatakan seperti Adam dibuat dari tanah itu bermakna tanah yang dohir begitu, yang asli. Ya itu dari cerita-cerita Israiliyat, dongeng-dongeng, dari hikayat-hikayat, cerita-cerita Israiliyat. Sehingga penafsiran dari ayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya. Termasuk juga kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, yaitu di surat An-Nisa ayat 1. Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita kalau melihat Quran tarjamah, itu yang tarjamah itu yang biasa tarjamah depan. Juga di Quran tarjamah dipahamkan min nafsi wahidah itu Nabi Adam. Min nafsi wahidah Nabi Adam, karena ada wahidah mungkin manusia pertama. Asumsinya diciptakan manusia pertama Nabi Adam. Lihat aja di terjemah. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan zawjaha minha daripada min nafsi wahidah itu zawjaha, pasangannya. Langsung saja di terjemah itu zawjaha adalah Siti Hawa. Nah, seperti itu yang ada selama ini. Mestinya kita ada kepenasaran untuk mengkoreksi, meneliti sejauh mana. Mestinya kita ada kepenasaran, ingin meneliti, mengkaji ulang. Apa benar min nafsi wahidah itu ujug-ujug Nabi Adam? Kira-kira begitu. Apa benar wa khalaqa minha zawjaha itu langsung diasumsikan kepada Siti Hawa? Karena mungkin ada zawjaha, pasangannya pasti Siti Hawa. Dan kaum muslimin rahimakumullah, padahal tidak seperti itu. Itu tadi kalau menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Hadirin sekalian, kemudian juga ada ayat yang lain yang menerangkan juga proses penciptaan. Az-Zumar ayat 6, surat 39. Nah, ini juga sama diterjemahkannya di terjemahan di Quran terjemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Summa ja'ala minha zawjaha. Wa anzala lakum minal an'am samaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin salasin. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa wa anna tusrafun. Ayat ini juga ada khalaqakum min nafsi wahidah. Jadi dipahaminya kalian tercipta dari keturunan Adam yang satu itu. Ini juga sama. Cuma ja'ala minha zawjaha, tetap juga zawjaha itu dipahamkannya Siti Hawa. Kalau kita pelajari ayat-ayat lain yang menerangkan min nafsi wahidah, nafas itu kurang lebih dalam Al-Quran ayat yang berbicara nafas itu ada 61 ayat dalam berbagai surat.
Kurang lebih ada 61 ayat dalam berbagai surat. Hadirin sekalian, ternyata kalau kita melihat ayat-ayat lain, nanti min nafsi wahidah itu akan mengarah. Nah, kalau melihat ayat-ayat lain, min nafsi wahidah itu akan mengarah. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya. Yang telah menciptakanmu min nafsi wahidah itu jangan ujug-ujug Nabi Adam. Setelah dipelajari ayat-ayat lain yang berbicara min nafsi an-nafs, min nafsi wahidah. Nafsi wahidah itu nafas yang satu atau dari satu bentuk kehidupan. Dari satu bentuk kehidupan. Bisa disimpulkan nanti dari ayat-ayat lain dan akan bisa dipahami nanti penafsirannya ialah min nafsi wahidah itu dari spermatozoa. Awalnya manusia proses penciptaannya dari spermatozoa. Min nafsi wahidah itu. Satu bentuk kehidupan. Spermatozoa itu sudah hidup. Makanya dia bisa berenang-renang gitu kira-kira. Dari spermatozoa. Nah, spermatozoa itu disebut min nafsi wahidah, ada satu kehidupan. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian dari spermatozoa itu Allah ciptakan zaujaha, pasangannya, yaitu ovum. Kan penciptaan manusia itu dalam rahim. Prosesnya dalam rahim. Maka ovum. Jadi kalau Nabi Adam dengan Siti Hawa min nafsi wahidah itu nggak nyambung. Nanti dengan ayat-ayat lain dapat dibuktikan. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah ciptakan pasangannya daripada spermatozoa itu, yaitu ovum. Nah, kemudian setelah berproses, terjadi pembuahan, taruhlah melahirkan, maka di sini wabasa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lahirlah dari proses kehamilan itu orang-orang atau generasi-generasi dari bentuk laki-laki dan perempuan. Saudara sekalian, proses penciptaan manusia yang diawali dari min nafsi wahidah tadi, yaitu spermatozoa, yang Allah ciptakan pasangannya ialah ovum. Di sini dikatakan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin bidulumatin salasin. Nah, ini masih dalam bentuk proses Az-Zumar. Allah ciptakan kalian dalam perut ibumu, fi butuni ummahatikum, dalam perut-perut ibumu. Tuh, perut-perut ibumu. Banyak kan? Fi butuni ummahatikum, dalam perut-perut ibumu. Kalau min nafsi wahidah Nabi Adam, bagaimana di sini ada ayat fi butuni ummahatikum. Jadi diproses spermatozoa yang sudah bertemu dengan ovum itu fi butuni ummahatikum, di perut-perut ibumu. Maka min nafsi wahidah praktis spermatozoa. Khalqan min ba'di khalqin, sehingga tercipta. Setelah terjadi pembuahan, berproses, sebutlah sudah jadi manusia, terciptalah khalqan min ba'di khalqin.
makhluk yang baru. Bentuk makhluk yang baru. Kan spermatozoa seperti cebong. Ya. Ovum itu bulat lah, sebutlah sel telur itu bulat. Setelah bertemu terjadi pembuahan, kata Allah di sini, ibutuni ummahatikum. Nah, kemudian terciptalah makhluk baru yang sama sekali berbeda dengan bibitnya tadi. Ya, spermatozoa dengan ovum tadi. Jadi spermatozoa itu kan sudah hidup, sudah min nafsi wahidah itu satu bentuk kehidupan, itulah. Satu bentuk kehidupan. Sudah hidup. Maka ada yang memahami sudah sekian bulan wa nufikha fihi ruh. Umur berapa bulan itu? Umur 4 bulan. 4 bulan. Wa nufikha fihi ruh. Dipahamkan manufikha fihi ruh itu, maka ditiupkanlah kepada janin yang terbentuk itu ruh sehingga jadi hidup. Apa bahannya juga spermatozoa sudah min nafsi wahidah sudah hidup. Spermatozoa itu kan begitu nyemprot itu akan mencari yang ovum itu jumlah spermatozoa yang disemprotkan dari air mani itu, wah luar biasa itu banyaknya. Mereka bisa berjalan untuk mencari itu apa? Berlomba mencari ovum. Hasil penelitian spermatozoa bisa mencari ovum itu hasil penelitian para ahli kedokteran. Kurang lebih 35 km per detik. Kurang lebih kecepatannya 35 km per jam. Kalau kendaraan itu 35 km per jam. Ini Bogor lah, kurang. Jadi spermatozoa itu bisa berjalannya itu cepat. Kurang lebih 35 km per jam. Nah, spermatozoa yang bertemu secara paling duluan dengan ovum, yang lain itu mati. Yang lain mati. Itu menurut medis seperti itu. Yang lain mati. Hanya satulah yang membuahi. Nah, kecepatan spermatozoa itu sampai 35 km per jam. Berlomba menuju satu titik. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah terjadi pembuahan dan jadi bayi, jadi terbentuk manusia, maka di situ dianggap oleh sebahagian orang wa nufikha fihi ruh. Ditiupkanlah ruh, maka hiduplah. Padahal nufikha fihi ruh itu bukan ditiupkan. Wa nufikha fihi ruh. Nafakha yanfahu ayyada. Maka disampaikanlah oleh Allah ruh. Ruh itu kita sudah pelajari pada judul-judul atau bahasan-bahasan yang lalu. Ruh itu adalah nama lain daripada wahyu. Sudah ada yang kita sebarkan melalui video. Ruh itu adalah nama lain daripada wahyu. Maka wa nufikha fihi ruh kepada janin itu, maka Allah sampaikan ketetapan Allah. Bikatwi rizkihi wa umrihi, dengan ketetapan rizkinya, umurnya. Bukan ditiupkan roh jadi hidup, emang sudah hidup asalnya juga. Bagaimana mungkin spermatozoa bertemu dengan ovum berkembang sehingga jadi janin kalau mati? Kan itu karena hidup. Maka wa nufikha fihi ruh itu bukan ditiupkan roh jadi hidup, bukan. Nufikha itu disampaikanlah. Wa nufikha fihi maka disampaikanlah ruh itu adalah nama lain daripada wahyu.
disampaikanlah oleh Allah ketetapan-ketetapan dari Allah, yaitu dengan ketetapan ya, rizkinya, kemudian umurnya, dan lain sebagainya. Nah ini juga luar biasa merubah kebiasaan yang berbeda. Biasanya dipahami, ditiupkanlah ruh kepada janin yang kurang lebih umur 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Padahal bukan ditiupkan ruh, disampaikanlah oleh Allah ketetapan nasibnya. Ya termasuk umurnya, rezekinya. Karena asalnya juga sudah hidup. Yang tadi itu spermatozoa disebut sebagai min nafsi wahidah, satu bentuk kehidupan. Opum juga hidup. Nah, saudara hadirin sekalian, itu